Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Yuni Susilawati Educational YouTube Channel ya. Belajar bersama Yuni, belajar apapun itu ya, karena sejatinya hidup itu adalah sebuah proses pembelajaran ya. How are you everybody? Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, tetap semangat, selalu semangat ya. Apalagi ini baru hari ke-8 di Januari 2025. Tentunya saya harap teman-teman punya harapan, punya target yang akan teman-teman capai di tahun ini, bahkan di tahun-tahun berikutnya ya. Karena teman-teman kalau hidup itu tidak punya harapan, tidak punya mimpi, target begitu ya, itu rasanya kurang bersemangat ya. Walaupun semua itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita sebagai manusia tetap harus mengusahakan yang terbaik ya. Tawakal dengan mengikhtiarkan segala sesuatunya dengan baik ya. Oke, teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan sharing sedikit berkaitan dengan beasiswa pendidikan Indonesia ya. Mungkin teman-teman ada yang sudah familiar dengan beasiswa tersebut ya. Saya jelaskan sedikit bahwa beasiswa pendidikan Indonesia ini adalah program beasiswa yang diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP ya, yang bekerja sama tentunya dengan Kemdikbud ya. Jadi merupakan bagian dari LPDP juga. Nah, BPI ini khusus untuk calon guru, tendik gitu ya. Kemudian calon dosen atau buat teman-teman yang sudah bekerja menjadi dosen ya. Jadi tujuan beasiswa ini untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia melalui pendidikannya, khususnya untuk jenjang pendidikan tinggi ya. Nah, di kesempatan kali ini saya mohon izin untuk sharing yang jenjang S1 terlebih dahulu ya, bertahap ya teman-teman ya. Jadi untuk kali ini saya akan sedikit sharing bagaimana langkah awal yang perlu dipersiapkan bagi teman-teman adik-adik di SMA atau SMK, apalagi untuk adik-adik teman-teman semua yang sedang berburu beasiswa di perguruan tinggi ya. Bagaimana caranya? Kita langsung saja. Kalau teman-teman sudah berniat untuk apply beasiswa di Beasiswa Pendidikan Indonesia, maka teman-teman harus cari informasi terlebih dahulu. Nah, saya ingin mengingatkan sedikit untuk teman-teman semuanya ya, bahwa ketika kita punya keinginan, kita harus memperjuangkan keinginan itu sendiri ya, dengan didukung oleh support system kita. Dan yang utama, kita jangan terlalu mengandalkan orang lain ya. Info-info dari orang lain itu kita jadikan patokan ya. Jadi teman-teman itu perlu mengusahakan secara mandiri terlebih dahulu. Teman-teman harus cari informasi dengan secara aktif ya. Baru ketika teman-teman sudah dapat informasi tersebut, tapi ada hal-hal yang teman-teman kurang pahami, teman-teman bisa bertanya ke yang sudah berpengalaman. Misalnya buat teman-teman yang sudah berpengalaman mendapatkan beasiswa tersebut, atau yang bisa dijadikan pendamping begitu ya. Tapi tetap informasi awal itu teman-teman tetap harus cari secara aktif, secara mandiri terlebih dahulu ya. Dan jangan apa-apa tuh karena teman ya. Jadi kalau orang yang ingin maju itu walaupun tidak ada temannya, dia tetap jalan gitu. Misalnya kita mau ikut pelatihan ini, oh nggak ada temannya, kita nggak jalan. Nah, jangan seperti itu ya teman-teman ya. Jadi walaupun sendiri,
kalau itu untuk kebaikan di masa yang akan datang, itu jalani begitu ya, berusaha keluar dari zona nyaman. Kadang-kadang kita perlu menantang diri kita sendiri untuk sesuatu yang lebih baik ya. Oke, kita langsung saja teman-teman. Nah, ketika teman-teman mau cari tahu tentang BPI, Beasiswa Pendidikan Indonesia, itu silahkan klik di pencariannya ya, Beasiswa Pendidikan Indonesia. Nanti akan muncul seperti ini ya. Ya, kita klik yang informasi ya. Nah, di informasi ini ada buku panduan pendaftaran BPI bergelar tahun 2024 gitu ya. Ini saya berikan contohnya adalah yang tahun 2024 karena tahun berikutnya biasanya tidak jauh berbeda ya, bahkan relatif sama ya. Jadi teman-teman perlu buka dulu panduannya secara umum ya, untuk melihat beasiswa pendidikan Indonesia itu untuk jenjang apa saja sih. Jadi untuk jenjang S1, S2 juga S3 gitu ya. Nah, untuk di jenjang S1 teman-teman, adik-adik lulusan SMK dan SMA, ini jenis-jenis beasiswa bergelarnya ya, yaitu untuk calon guru SMK, pendidikan guru sekolah dasar, guru PJOK. Jadi dari jenis pelaku budaya, beasiswa Indonesia Maju, jenis asrama mahasiswa Nusantara, dan yang terakhir adalah stipendium Hunggrasium ya. Ini ada detailnya ya. Kalau calon guru SMK itu hanya ada di dalam negeri, yang ada luar negeri itu beasiswa Indonesia Maju ya, dan stipendium Hunggrasium. Nah, ini kita lihat sasarannya ya teman-teman ya. Jadi calon guru SMK itu diperuntukkan oleh BPI untuk siapa? Untuk lulusan SMK atau SMA ya, untuk adik-adik lulusan SMK atau SMK yang ingin menjadi guru SMK, atau buat adik-adik yang sudah diterima di universitas tertentu ya, bisa mengajukan. Itu namanya ongoing ya. Jadi mahasiswa ongoing itu adalah mahasiswa yang sudah menjalani perkuliahan maksimal berada pada semester ketiga dan pada semester ganjil tahun akademik yang pada periode dibukanya pendaftaran gitu ya. Jadi kampusnya itu LPTK, universitas atau institusi yang paling tinggi, sekali lagi berada pada semester 3. Nah, untuk pendidikan guru sekolah dasar itu untuk adik-adik yang bersedia menjadi guru pada sekolah dasar di wilayah Provinsi Kalimantan Utara, Maluku Utara, Sulawesi Barat, Maluku, Kepulauan Bangka Belitung gitu ya, itu untuk PGSD. Dan untuk PJOK itu untuk teman-teman adik-adik yang bersedia menjadi guru pada sekolah dasar di wilayah Provinsi Riau, Kalimantan Selatan, Bali, Maluku, dan Sulawesi Tengah. Kemudian pelaku budaya ini untuk pelaku budaya dan penyuluh kepercayaan yang mendapat rekomendasi dari ketua paguyuban. Kemudian ada BIM ya, Beasiswa Indonesia Maju, ini untuk pendidikan menengah berprestasi yang telah mengikuti program pembinaan BIM. Kemudian beasiswa asrama mahasiswa Nusantara juga untuk mahasiswa yang sudah diusulkan oleh pihak-pihak yang berwenang. Dan untuk stipendium Hunggrasium ini juga untuk mahasiswa penerima beasiswa yang diusulkan oleh Direktorat Sumber Daya Ditjen Diktiristek untuk menerima beasiswa. Nah, ini adalah sasarannya ya, untuk siapa saja. Jadi teman-teman bisa analisis saya di bagian yang mana gitu ya. Kemudian setelah itu teman-teman bisa baca nanti syarat umumnya
ya. Syarat umumnya untuk yang bagian S1 begitu ya. Nanti dibaca dengan detail. Kemudian kalau sudah baca panduan, yang perlu diperhatikan lagi adalah teman-teman harus cek apakah kampus tujuan teman-teman itu ada di list prodi dan universitas yang ada di BPI ya. Contohnya, nah ini untuk calon guru SMK, ini kita kembali lagi ke laman yang tadi ya, informasi. Nah, kemudian di sini ada beasiswa S1, misalnya ya, saya contohkan satu ya. Teman-teman sebagai calon guru SMK, kan adanya hanya di dalam negeri ya. Nah, teman-teman bisa cek apakah kampus tujuannya itu masuk dalam list BPI atau tidak. Gitu. Jangan sampai teman-teman sudah mempersiapkan berkas dan segala sesuatunya, tetapi ternyata kampus yang teman-teman tuju atau impikan begitu ya, mungkin teman-teman ada target seperti itu tidak ada dalam list prodi ya. Jadi dipastikan dulu list prodinya gitu. Kalaupun kampus tujuan teman-teman tidak ada, teman-teman bisa ambil alternatif di list ini yang paling terjangkau gitu ya. Terjangkau dalam arti misalnya mendapatkan izin dari orang tua, kemudian teman-teman memang prodinya di universitas tersebut ada dan memang ada di list BPI gitu ya. Nah, contohnya misalnya teman-teman mau di Universitas Negeri Jakarta ya, klik saja ya Jakarta ya. Nah, di sini banyak. Oh, ternyata ada IKJ ya, LPKJ gitu, ada Universitas 17 Agustus, ada UNJ, Multimedia Nusantara Jakarta. Nah, ini tinggal dipilih apakah prodi yang kita tuju itu ada. Kalau calon guru SMK kan misalnya pendidikan teknik elektro adanya di UNJ, kemudian tata boga UNJ, kemudian ada di mana lagi nih? UNJ banyak ya, pendidikan tata busana, ilmu komputer dan sebagainya. Dan setiap tahun itu perlu dicek ya teman-teman ya, jangan sampai karena ini kan hanya contoh ya tahun 2024. Kalau tahun 2025 berarti teman-teman nanti silahkan cek di panduan tahun 2025 dan list prodi tahun 2025 begitu ya teman-teman ya. Nah, untuk teman-teman yang jenisnya misalnya pelaku budaya, BIM, PGSD, pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan juga bisa melakukan hal yang sama. Lihat list prodinya terlebih dahulu begitu ya. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk sementara ini. Insya Allah nanti ada part-part berikutnya ya untuk sharing tentang beasiswa pendidikan Indonesia ya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe channel saya agar saya semakin semangat membuat video-video sharing lainnya ya. Sehat selalu dan tetap semangat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.